Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam asyiratul mustaqim. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum tentang surat Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 81. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Miftahulusna dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 81 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Asbabun nuzul dari surat Al-Isra ayat 78 adalah penempatan ayat ini pada surat Al-Isra ketika itu dalam suatu peristiwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu wajib dalam sehari semalam. Sedang ketika itu penyampaian Nabi SAW baru bersifat lisan, dan waktu itu pelaksanaannya pun belum tentu tercantum dalam Al-Quran, hingga akhirnya turunlah ayat ini. Aspek hukum yang terkandung dalam surat Al-Isra ini adalah waktu sholat. Pada ayat 78 menerangkan waktu sholat. Aqimis sholata liduluki waktu sholat. Pada ayat 78 menerangkan waktu-waktu sholat. Yang dimaksud adalah ad-duluk. Menurut kesepakatan para ulama adalah tergelincirnya matahari di siang hari, yakni sholat duhur dan asar. Menurut Al-Azhari, kata al-duluk adalah diartikan dengan makna pertama, yakni tergelincirnya matahari di tengah hari. Dengan demikian, maka ayat tersebut dapat mencakup waktu-waktu sholat fardu yang 5 itu. Dengan demikian, maka penggalan ayat Aqimis sholata liduluki syamsi ila qosakil lail mencakup perintah sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan potongan ayat berikut yakni wa Qur'anil fajr, perintah menegakkan sholat subuh. Komentar senada dengan Al-Azhari dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya mayoritas ulama pada salaf mengartikan aduluk dengan al-azawal, yaitu tergelincir matahari di siang hari. Dan inilah pendapat yang paling tepat. Pada ayat 79 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedang bagi umatnya adalah sunnah. Dalam ayat ini diterangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah dapat menempatkannya pada Maqamah Mahmudah, di tempat yang terpuji. Yang dimaksud dengan Maqamah Mahmudah ialah syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Pada ayat 80 adalah doa yang diucapkan ketika kita mau melangkahkan kaki kita kepada suatu wilayah ataupun tempat, dan begitu juga keluar suatu wilayah atau suatu tempat, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, seperti halnya ketika Nabi berhijrah ke Madinah.
Pada ayat 81 terkandung ancaman dan peringatan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya yang telah datang kepada mereka perkara hak dari Allah yang tiada keraguan di dalamnya, serta tidak pernah mereka kenal sebelumnya, yaitu Al-Quran, iman, dan ilmu yang bermanfaat. Dan lenyaplah kebatilan itu, yakni surut dan binasalah kebatilan itu, karena sesungguhnya hal yang batil itu tidak akan dapat bertahan dan tidak dapat kekal bersama dengan adanya perkara yang hak. Demikian kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.